Koreknya ada, Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Reza, Kang Ambali, salam kenal. Saya Syauki. Nggih, selamat malam. Seperti yang sudah di grup ya, jadi malam ini mungkin sedikit diskusi kalau tentang penjelasan tentang koperasi syariah. Di grup sudah saya share ya video, saya sempat memberikan penjelasan itu jadi nanti di menit ke 10 atau ya, sekitar ke menit ke 10 sampai menit ke 60 itu penjelasan tentang koperasi syariah itu ada di sana semua. Jadi mungkin nanti teman-teman saya nyebutnya calon pengurus ya, calon pengurus, pengawas dari Ya, koperasi Kang Santri itu nanti bisa menyimak video tersebut. Nah, ini Siap. diadakan Zoom malam ini itu mungkin sedikit diskusi. Jadi semisal ada beberapa pertanyaan yang perlu diperjelas. Nah, itu saya bisa membantu untuk menjawab. Hmm. Cuman ya itu waktunya terbatas. Ini saya baru sampai Pak dari Surabaya, belum ganti baju, belum Masya apa-apa. Allah. sama. Masya Allah. Semangat semangat ini Besok Kang. besok pagi waktunya Terima Sambang kasih, Sambang ke Pondok. Oke. Citayam. Nggih. Nah, itu terus nanti silakan disampaikan pertanyaannya kalau misalkan ada kendala-kendala. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Terus ini nanti kan juga di-record, jadi bisa disampaikan ke pengurus yang lain, gitu. Monggo kalau Ya. ada pertanyaan. Gimana Kang Pak Ketua kemarin Baik, yang Pak. jadi kendala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ke pertanyaan Nggih. karena apa itu semuanya belum bisa hadir. Saya langsung aja mempersingkat, mungkin waktunya jenengan juga mepet. Kurang lebih seperti yang di grup tadi, Pak. Mm-mm. Selain 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 iuran wajib, iuran pokok, iuran sukarela, eh, itu saat misalkan ada investor, itu sharing profitnya seperti apa, Pak, untuk koperasi serba usaha, Pak? Oke. Yang pertama, istilahnya kalau di koperasi itu kita tidak boleh pakai menggunakan istilah iuran, tapi Ya. Hmm. secara dasar hukumnya itu Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92 itu menggunakan kalimat atau kata simpanan ya. Jadi ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib itu kalau secara akuntansi nanti masuk ke kelompok modal atau ekuitas. Kemudian ada simpanan sukarela. Itu nanti secara akuntansi atau pembukuannya masuk ke kelompok hutang atau ekuitas. Sorry, hutang Utang atau atau liabilitas. Ya, hutang atau liabilitas. Liability. Liability ya, itu. Nah, ketika ada investor yang lain, nah itu bisa beberapa jenis. Nah, misalkan kita membuat simpanan berjangka gitu. Cuman masalahnya simpanan berjangka kalau di perbankan itu kan deposito itu kan berbunga ya. ya. Hmm. Nah, bagaimana kita menghitung bagi hasilnya? Maka itu nanti silakan dipelajari akad simpanan, namanya simpanan mudorobah. Oh, mudharabah. Secara akuntansi itu ada simpanan mudorobah. Simpanan mudorobah, mungkin saya bisa berikan contoh ilustrasi ya. Sebentar saya coba share screen. Ini Pak Reza gambarnya nggak bisa nongol, Pak. Harusnya bisa. Nah, Nah, simpanan mudorobah itu misalkan gini ya gambarannya. Misalkan aset koperasi, misalkan aset koperasi itu nilainya anggaplah itu 100 juta. Hmm. Oke, anggaplah 100 juta. Kemudian di sini ada modal, ada eh, misalkan pasifanya itu liabilitas sama ekuitasnya itu terdiri liabilitasnya ada simpanan sukarela tadi ya, simpanan sukarela. Kemudian ada juga simpanan berjangka. Kemudian ada masuk di ekuitasnya.
Itu ada simpanan wajib, ada simpanan Mhm. pokok. Misalkan seperti ini, ya idealnya kayak gini. Nah, misalkan simpanan wajib, simpanan pokok dari anggota itu, misalkan simpanan wajib kan biasanya lebih banyak ya. Nah, dia misalkan nilainya di sini 25 juta, kemudian simpanan pokoknya misalnya cuma 5 juta. Nah, kemudian sisanya ini terdiri dari simpanan sukarela dan berjangka. Misalkan ini simpanan sukarelanya 20 juta, ini 50 juta. Misalkan seperti ini. Oke, sehingga kalau ditotalkan ini sama ya, balance aset. Nah, misalkan dengan posisi keuangan seperti ini, Pak, dengan posisi keuangan seperti ini, koperasi mampu membukukan keuntungan, ya, SAU, SAU misalkan per bulan, SAU, anggaplah ini SAU akhir bulan atau akhir tahun sama aja lah. SAU-nya itu misalkan mampu menghasilkan keuntungan 10 juta, ya, mampu menghasilkan keuntungan 10 juta, Pak, ya. Ya. Nah, berarti kita akan bisa tahu indeksnya, Pak. Indeksnya. Simpanan berjangka ini itu atas modal koperasi yang sebanyak 100 juta ini mampu menghasilkan 10 juta. Nah, Ya. simpanan berjangka ini kan berarti kontribusinya berapa persen, Pak? Kalau dilihat dari seluruh aset, kan 50% ya? Iya, Bukan. Ya, 20%. 50%. Ya, berarti kontribusi simpanan berjangka, simpanan berjangka kan 50%. Dalam artian 50%-nya itu adalah 50 juta. 50%-nya adalah 50 juta. Kemudian maksudnya ini kontribusi keuntungannya kan 5 juta ya, sorry. Nah, Ya. jadi 5 juta itu dianggap dari simpanan berjangka. Itu hitungan kasarnya gitu, Pak ya. Nah, itu Hmm. untuk menghitung indeks, Pak. Kemudian nanti simpanan mudoroba, simpanan mudoroba itu nanti ada istilahnya nisbah. Nah, nisbah itu dibagi menjadi dua, nisbah untuk sohibul mal dan nisbah untuk mudorib. Mudorib, sorry. Mudorib. Nah, ketika ada anggota yang nabung ke koperasi, berarti sohibul malnya kan anggota ya. Ya. Ya, mudoribnya koperasi. Ya. Tapi biasanya ini dibalik ya. Biasanya itu gini posisinya. Nah, mudorib dulu yang disebut, koperasinya dulu yang disebut. Nah, nisbah itu ditentukan. Misalkan nisbah itu saat akad itu misalkan ditentukan 50-50. Mm-mm. 50 banding 50 ya. Misalkan Ya. 50 banding 50 nisbahnya. Maka ketika pembagian keuntungan di sini 50%, terus anggota juga 50%. Seperti itu kan? Oke. Mm-mm. Ya. Kemudian simpanan berjangka ini misalkan terdiri dari dua orang. Misalkan satunya namanya Reza, dia punya tabungan 20 juta. Kemudian atas namanya Kang Hambali ini juga 30 juta. Misalkan seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung jasanya? Ya, jasanya. Misalkan, misalkan Bagi hasil. ya bagi hasilnya gimana gitu ya. Ya sudah, berarti 5 juta ini, kan ini kontribusi keuntungan atas simpanan berjangka, benar ya? Hmm. Kan 5 juta. Ya. 5 juta dibagi sesuai nisbah. Berarti koperasi mendapatkan berapa? 2 juta lima 2 per puluh juta bulan. setengah. Mm-mm. Ya, koperasi mendapatkan 2 juta setengah. Ke, sorry, ya kan nol. Kemudian penabung Anggota. atau anggota Nah. mendapatkan 2,5 juga. Aha. Ya, penabung atau anggota mendapatkan 2,5 juga. Nah, kemudian kita tinggal hitung nisbahnya. Nah, si Kang Reza ini kan tabungannya 20 juta. Nah, tinggal kita hitung aja 20 juta per total keseluruhan simpanan berjangka 50 juta. Ya, Ya. dikalikan keuntungan bagian dari penabung. Hmm. Dapatlah 1 juta.
Hmm. Kemudian si tabungannya Kang Hambali per total keseluruhan penabung, ya dikalikan keuntungan bagian penabung. Nah, dapatlah segini. Nah, itu gambaran kasarnya. Ya, itu sistem cara pembagian kalau akadnya mudhorobah. Jadi, keuntungan ya berdasarkan kontribusi itu menghasilkan indeks. Ya, nantinya kan nggak cuma berjangka ya, cuma berjangkanya kan banyak gitu ya. Nah, itu Hmm. menghasilkan indeks. Ini kan indeks keuntungan asal kontribusinya. Kemudian atas per anggota itu nanti dihitung secara proporsional. Oh iya Nah, iya, iya. proporsional berarti kalau ya dia semakin besar simpanannya ya dia semakin banyak. Jadi dari keuntungan SHU 10 juta itu, nah si Reza dan Hambali dapat sekian karena dia kontribusinya sekian. Ya, karena dari total aset 100 juta itu mampu menghasilkan 10 juta, misalkan seperti itu. Nah, ini secara simpelnya perhitungannya seperti ini, sederhananya. Tapi ketika nanti sudah kompleks akuntansinya, mungkin hitungannya ya lebih rumit. Seperti itu, Kang Bali. Jenis tabungan Jadi apa aja yang bisa digunakan untuk modal? semuanya boleh, Semuanya boleh. boleh ya. Jadi namanya kan kita punya koperasi kan punya aset. Aset itu kan ya seluruh kekayaan, entah itu milik sendiri maupun pinjaman kan itu aset. Ya. Ah, Hmm, iya iya aset iya. koperasi. Entah aset ini bisa juga berupa uang tunai, bisa berupa barang, bisa berupa persediaan barang, bisa juga berupa penjualan yang belum tertagih piutang gitu. Bisa juga aset koperasi macam-macam. Nah, itu gambaran sedikit kalau misalkan kita nanti mau mengumpulkan modal. Jadi kalau di syariah itu kita nggak bisa menjanjikan, oh misalkan nanti invest 100 juta, return rate-nya 10%. Nah, nggak bisa. Kita hanya bisa Hmm. menentukan ini, nisbah, Pak. Nisbah, Hmm. nisbah. Istilah nisbah itu apa, Pak? Dalam dalam akuntan syariah? Nisbah itu adalah pembagian keuntungan kalau akadnya mudorobah ya. Pembagian Ya. keuntungan, persentase pembagian keuntungan antara mudorib dengan sohibul mal. Hmm. Kalau di akad mudorobah. Nah, dalam hal ini kalau akadnya mudorobah, koperasi yang anggota yang nabung ke koperasi, maka mudoribnya adalah koperasi, sohibul malnya adalah anggota. Beda lagi kalau misalkan anggota minta permodalan ke koperasi. Nah, nanti akadnya pembiayaan mudorobah. Pembiayaan mudorobah berarti mudoribnya adalah anggota, sohibul malnya koperasi. Oh, Baik, Nah, nanti baik. silakan dipelajari akad akad mudorobah. Nah, jadi nanti kalau misalkan ini ya, kalau misalkan Nah, ingin ini mempelajari dari lebih nisbah lanjut, 50-50, koperasinya dapatnya berapa nih, Pak? ntar saya coba lima share. puluh persen itu Kang. Reza ini kan Reza ini kan investor, anggota. Ini tadi kan koperasi 50, untuk anggota 50% dibagi sesuai kontribusinya. Ngono atau Pak Ketua? Hmm. Nah, nanti silakan dibaca ini ada beberapa jenis mudorobah. Nah, ini ada pembiayaan mudorobah, ada juga akad mudorobah. Nanti yang dipelajari mulai dari fatwa yang awal dulu. Ya, misalkan ini ada pembiayaan mudorobah atau kirot ini. Nanti silakan dipelajari ini, Pak. Ini dasar-dasarnya. Jadi nanti biar apa bahasanya itu sama gitu ya. Ya. Nah, ini ketentuan pembiayaan ini nanti bisa dibaca. Kemudian syarat pembiayaan. Nah, ini sudah ada sohibul mal, ada mudorib. Ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Hmm. Kemudian nanti ada istilah mana ini ya? Nisbah itu di mana ya? Nah, ya, bagian keuntungan proporsional. Nah, Oh, ini persentase nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatannya. Sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, nanti iya itu iya. ada semua di sini. Jadi tinggal search saja di Google fatwa di SNMUI, nanti terus search di sini mudharabah.
Nanti langsung muncul, nanti silakan dibaca-baca gitu Pak. Nanti kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Hmm. Berarti kalau seperti ini, nanti untuk yang tabungan istilahnya ya, itu nggak bisa diambil sewaktu-waktu seperti orang yang punya ATM tuh Pak ya? Simpanan sukarelanya gitu, Kang. Kalau Ah, simpanan sukarela bisa. Kalau simpanan sukarela. Nah, bisa. itu nanti beda, beda lagi Pak. Oke, bentar. Sekarang ke simpanan sukarela ya. Sekarang Mm-mm. saya share lagi. Misalkan kasusnya itu simpanan sukarela. Misalkan ada simpanan mudorobah. Ini maksudnya simpanan mudorobah berjangka. Hmm. Nah, sekarang simpanan mudorobah sukarela. Nah, sukarela misalkan kita tentukan nisbahnya lebih kecil. Jadi misalkan 70-30. Misalkan gitu ya. 70-30. Ya. Ya, dalam artian 70-30. Ini kita ngomong tentang simpanan. Maka yang sebagai mudhorib adalah koperasi. Kemudian sohibul malnya anggota. Berarti pembagian koperasinya 70%. Kemudian anggotanya 30% kan ya. 30%. Ya. 30%. Nah, sekarang kita lihat ya kontribusi simpanan sukarela terhadap keuntungan berapa persen. Simpanan sukarela kan di sana 20 juta. Total Iya, aset kan 10 juta. 100. Berarti kontribusinya kan 20% ya, benar ya? Ya, 20% dari 100 dua puluh juta. persen ya. 20% dari 100 juta berarti kan sorry, 20% dari 10 juta yang dihasilkan ini berarti kan 2 juta, benar ya? Hmm. Iya, ya. Ya, 2 juta. Kontribusinya, kontribusi simpanan sukarela atas keuntungan koperasi ini loh, atas keuntungan koperasi ini kan SAU 100%-nya itu sekian, berarti 20 Hmm. persennya sekian. Nah, ini dibagi sesuai nisbah. Nah, koperasi berarti dapat bagian 70%. 70%, ya. Koperasi berarti dapat bagian 70% dikalikan 2 juta. Ya, sekian 1.400.000. Kemudian penabung sukarela, ini penabung berjangka maksudnya ya, biar nggak Hmm. bingung. Hmm. Nah, penabung sukarela mendapatkan bagian berapa? Ya, 30% dari 2 juta. 2 Kan juta. 600.000. Nah, misalkan ini sudah ada Ibu Musrifah ya. Nah, simpanan sukarela Hmm. misalkan totalnya Ya, 20 juta. Ya, salam kenal Bu. 20 juta itu ya terdiri dari Pak. misalkan Ibu Musrifah. Kemudian ada juga Kang Hambali juga nabung. Terus Pak Reza juga ngabung. Misalkan Bu Musrifah nabungnya 7 juta. Wah, banyak Kang nih. Hambali nabungnya eh, 5 Satu juta. juta. Ini totalnya 20 juta cuman. Mm-mm. Berarti ini yang satunya lagi 7 juta. Berapa ya? 7, 5, 12, 8. Nah, 12,8. 8 juta. Nah, kan gini. Nah, terus berapa nanti dapat eh, pembagian keuntungannya? Nah, tinggal ngitung aja kan? Hmm. Tinggal ngitung aja kan? Berarti kan ini kalau yang Bu Musrifah dapat berapa? 7 juta per 20 juta. 20 juta. Dikalikan 600.000 600. kan? Hmm. Nah, sama dengan gitu. Sini kalau di rumus ini yang dikali tetap kalikan ini. Hitung lagi aja wes. Ini Hmm. diper 20 20 juta juta kalikan dari 600 600. ribu sama dengan nah ini ya 4 juta per 20 20 juta. juta. Nanti saya kasihkan Excel-nya ini untuk apa Yap. evaluasi lagi. Nah, sehingga total kalau di sini Hmm. kita lihat, nah 600.000 sama kan ya? Iya, Mm-mm. sama Nah 600.000. 600.000 sama, 600.000 Hmm. sama. Kalau kita total,
Enggak, 2,5 juta. Ini kok 2,5 juta ya? Oh iya benar ya. Penabung berjangka 2,5 juta, betul. Iya sama Hmm. benar. Nah gitu. Jadi sebenarnya perhitungannya sederhana, ya proporsional. Jadi nanti sangat bergantung terhadap jumlah SHU-nya. Jadi Sangat misalkan syariah bulan sekali. ini SHU-nya 10 juta, gini pembagiannya. Hmm. Bulan depan SHU-nya ternyata naik 15 juta. Ya berubah semua nanti hitungannya, gitu ya. Hmm. Gitu. Kok nggak Tergantung berubah dari ya? SHU-nya berarti ya. Iya. Nah, pada saat aset Oh ini, koperasi sorry, sorry, sorry. bertambah, itu nanti berarti antara liability sama ekuitasnya juga akan berubah mengikuti aset ya, Pak ya? Iya, berubah, ikutin aset. Oke, oke. Pastinya 70%, kemudian anggotanya 30% kan ya? 30%. Nah, sekarang kita lihat ya. Siapa sih yang play? Jadi nggak pakai rumus ya. Kalau pakai rumus biar bisa, Bisa berubah-berubah berarti ini, Pak. ya. Ikutin ininya. Nah ini udah berubah. 50 Ini ya. tadi juga nggak pakai rumus. Nah, udah berubah. Ya, jadi nanti ngikutin. Kalau tadi ini 10 juta, nah 10. Nah, kayak gitulah. Iya, 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 iya. Hmm. Itu gambarannya ya kalau sukarela. Cuman masalahnya ini, saldo ini kalau sukarela ya bisa diambil setiap saat. Saldo ini Hmm. saldo per kapan? Oh, Iya kan? iya, iya. Saldo per kapan. Nah, harusnya itu ada namanya saldo rata-rata harian. Nah, yang diambil itu saldo rata-rata hariannya. Taruhlah Oke. gini, tanggal 1 sampai 10 saldonya Hmm. itu 10 juta. Hmm. Tanggal 11 sampai 20 saldonya itu 5 juta. Tanggal, sorry, 11 sampai 20 saldonya 5 juta. Kemudian tanggal 21 sampai 30 saldonya itu hmm, eh, misalkan naik lagi jadi 10 juta lagi 25 ya. juta, Waduh. 20 juta malah tambah misalkan. Hmm. Nah, gini. Masalahnya itu kan di sini. Kalau misalkan kita hanya ngitung saldo akhir, ya orang akhirnya nanti nabung, nggak nabung, mau akhir bulan nabung besar, awal bulan lagi ditarik gitu ya. Oh, iya, 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 iya. Ada cut Nah, off-nya berarti, Pak ya? nah harus dihitung saldo rata-rata harian. Rumusnya saldo rata-rata harian itu rumusnya kalau yang seperti Hmm. ini kan 10 hari ya. Ini juga Iya. 10 hari, 10 hari. Berarti cara Hmm. ngitungnya itu adalah 10 hari dikalikan saldo ini ditambah 10 hari dikalikan saldo ini ditambah 10 hari dikalikan saldo ini ya per jumlah hari 30. Nah, ini saldo rata-ratanya. Jadi Oh, yang dijadikan rata-rata. dasar perhitungan itu rata-rata harian. Ya, jadi kalau nggak pakai sistem ini sangat susah. Kalau misalkan awal belum pakai sistem, saya sarankan jangan membuat produk simpanan sukarela dulu. Yang Nah, boleh iya, iya. ditarik atau diambil setiap saat, mending kita ke fokus ke berjangka aja. Atau sebulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan. Ya. Dan itu dihitungnya harus diperjelas, dihitungnya nanti di akhir bulan. Jadi entah dia Hmm. nabungnya mau tanggal 15, tanggal 20 jatuh temponya tetap akhir bulan. Hmm. Tuh. Dan harus pakai perhitungan takwim digenapkan 30 hari. Nunggu sampai 30 hari. Jadi kalau dia nabungnya, misalkan kita sepakati cut off-nya tanggal 30, dia nabungnya tanggal 20 misalkan, ya dia dapatnya tanggal 30 lagi bulan depannya. Jadi kalau bisa buka berjangkanya ya sesuai tanggal pembukaan aja. Karena sangat susah kalau ngitung ngitung apa pembagian ini secara harian. Nah, itu ya. Hmm.
Iya Bu Musrifah, ini maaf tadi mulai duluan ada pertanyaan jadi langsung saya jawab. Kalau yang penjelasan tentang koperasi secara umum ada di video yang saya share ya Bu. Iya Pak, baik. Dari saya save Ini ilustrasi. perhitungan tabungan berjangka, Bu, untuk menjalankan unit usahanya koperasi. Berbeda lagi dengan ada orang yang minjam untuk modal kerja. Motor Mas ya? Ya, ini simpanan. Simpanan itu berarti anggota yang menaruh dana ke koperasi. Hmm. Iya, Oh. iya. Iya, Kang. Ada Kalau yang mau ditanyain? kalau ini terjadi kerugian Ya, dalam usaha, itu bagaimana Pak kalau koperasi itu? oke. Berarti pertanyaan kerugian, makanya itu harus dibaca akadnya, Pak. Nah, Mm-mm. ini kalau dibaca akadnya, Hmm. ya, pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Ya, jadi kalau di akad syariah itu akad mudharabah, maksudnya gini. Misalkan saya berikan contoh yang lebih sederhana. Kang Hambali itu seorang ahli yang di bidang tertentu, taruhlah jasa reparasi gitu ya, Atau tapi butuh modal. itu. Ya, kemudian Pak Reza sebagai orang yang pemilik Boleh? yang punya dana memodali Hmm. ke Kang Hambali. Nah, ketika eh, Kang Hambali sudah menggunakan dana tersebut sesuai kesepakatan, kemudian pada akhirnya terjadi force majeure yang menyebabkan dana itu tidak kembali, ya, maka tidak ada ganti rugi. Ya, kalau di mudharabah di akad syariah itu sebenarnya kayak gitu. Makanya akad syariah itu koperasi ketika memberi pembiayaan ke anggota itu ada kewajiban untuk membina, membimbing, mengawasi gitu ya, agar jangan sampai Hmm. rugi. Karena kalau rugi ya sudah kita nggak bisa meminta meminta ganti rugi hal tersebut. Nah, oleh karena itu boleh misalkan koperasi menggunakan jaminan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu kita nggak bisa meminta ganti rugi kalau akad syariah. Jadi akad syariah itu mendorong agar lembaga keuangan itu nggak cuman ngasih dana, udah dikasih sekian, pokoknya nanti baliknya lebih enggak. Tapi membantu Hmm. agar eh, mengasih pembinaan dan lain sebagainya. Nah, karena kan kalau kita pemberi apa memodali seseorang itu kan bukan berarti kita hanya siap untung kan, tapi juga kita siap rugi. Ya, kerugi. Ya, jadi kalau di akad syariah bedanya itu dengan akad konvensional. Iya, 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 iya. Kalau untuk Berarti harus produk syariah selektif ya. seperti ini nantinya apakah bisa diasuransikan, Bang? Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah. Pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan, disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Kecuali memang terbukti yang pengguna dana itu menyelewengkan. Jadi tidak seperti yang diakatkan. Misalkan akadnya hanya untuk modal usaha bengkelnya misalkan. Oh, ternyata dia dipakai untuk investasi yang lain gitu, MLM dan sebagainya. Ya, terbukti. Kripto, Nah, itu boleh. kripto. Mm, boleh dituntut. Oh, Nah, itu. selama tidak ada penyelewengan dari Yes. akadnya, Mm-mm. peruntukan dananya itu ya. Iya, benar. Hmm, hmm, hmm. Jadi sebenarnya kalau jenengan baca semua yang di Fatwa MUI ini sebenarnya udah jelas semua gitu ya. Betul, Jadi betul. untuk Ya, ya, ya. pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab, Pak. Pengen dengar langsung, Bang. Nah, kan lagi sibuk nyari alasan biar bisa ngobrol dengan jenengan apa gitu. Oke. Terus Pak, Oke, monggo kalau apa ada apa pertanyaan lagi. bisa apa bisa kita melibatkan asuransi Pak dalam usaha?
Boleh, asuransi juga boleh. Jadi asuransi usaha. boleh Pak, boleh boleh. Jadi bentar, saya share lagi ya. Ya. Jadi nanti silakan ada asuransi syariah itu. Nah, misalkan di sini akad wakalah bila akad tabaruk pada asuransi syariah. Nah, ini juga boleh. Nah, jadi nanti silakan dipelajari ini asuransi syariah. Ini ada prinsip, nanti ini ada dalil-dalilnya semuanya. Insya Allah sih secara kaidah fikih ini sudah kita percaya aja sama yang difatwakan di SN MUI ya. Nah, Baik, ini baik. semua ini akad tabaruk merupakan akad yang melekat dalam semua produk asuransi. Nah, dilakukan antar peserta. Jadi prinsipnya kalau akuntansi, kalau prinsipnya kalau di asuransi syariah itu saling tolong menolong ya, saling kalau bahasa Jawanya itu gendong indit satu sama lain. Ya, Gotong royong. ya gotong royong. Bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan tujuan komersial. Ya, dalam akad tabaruk, nah ini akadnya ini harus terpenuhi semua. Ya, kemudian dalam akad tabaruk peserta memberikan dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Jadi ditentukan polisnya ya, polisnya yang bisa diklaim itu atas apa aja kayak gitu. Misalkan karena meninggal dunia, kehilangan pekerjaan, cacat permanen dan lain sebagainya itu harus jelas ya. Kemudian peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabaruk ini dan secara kolektif selaku penanggung juga ya. Jadi nggak boleh kita hanya memberikan ke orang yang juga tidak menjadi anggota ya. Jadi kalau satu satu istilahnya apa ya, satu asuransi ya yang lain itu juga asuransi juga kayak gitu ya. Nah itu terus dana tersebut digunakan untuk menanggung orang yang terkena musibah itu. Nah sedangkan koperasi nanti ya bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar wakalah ya. Jadi dana hibah tersebut dikelola koperasi, koperasi sebagai wakil ya untuk mengelola dana tersebut. Dana tersebut boleh diputar nggak boleh oleh koperasi? Ya boleh, boleh digunakan untuk usaha. Ya, jadi dana dana asuransi itu nanti bisa berkembang. Hitungnya ya sama kayak tadi. Misalkan di neraca tadi, selain ada simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan berjangka, nanti ada juga dana asuransi gitu. Yang nanti juga mendapat proporsi atas keuntungan gitu ya, yang berkembang gitu. Keren, keren. Hmm. Nah, pembukuan dana terbaru harus terpisah dari dana lainnya. Nah, ini maksudnya CSA. eh ya kayak kayak dana CSR gitu. Jadi kalau kemarin sempat kayaknya, oh nggak sempat sih. Kalau jenengan baca di atau lihat di video yang saya jelaskan, kalau koperasi Hmm. atau koperasi syariah atau koperasi yang punya unit syariah itu selain menjalankan pembiayaan, dia harus menjalankan fungsi untuk baitul mal juga. Jadi zakat Hmm. infak sodako itu. Ya itu. Ya itu nanti yang mengelola dana-dana ini. Ada semua Pak ini di sini udah di. Saya juga nggak Baik. hafal-hafal banget gitu. Cuman saya yakin ya, selalu ada. Nah ini ada banyak sekali. Ini juga pemasaran, ini ada reasuransi. Nah kalau misalkan PHK karena perusahaan pilot bagaimana kesehatan syariah. Nah ini kalau misalkan tadi itu karena misalkan asuransi jiwa, asuransi kehilangan pekerjaan, catat permanen. Kalau kesehatan bagaimana ini juga ada juga fatwanya. Lengkap tadi ya. Ya, Panduannya di sini. panduannya ada semua di fatwa desa. Hmm. Paling nggak, Kang, pertanyaannya kadang-kadang suka out of the box nih Kang Hambali. Monggo. Oh, Kak Reza, monggo. Nah, saya Untuk jadi. untuk apa namanya, Bu Musrifah, monggo Bu. Bu, Kayaknya mungkin jaringannya beliau agak tertunda. untuk koperasi yang mau kita buat ini udah cukup ya, Mas Nggih? Udah benar. Halo? Iya, Kang Hambali.
Untuk koperasi yang mau kita buat ini udah benar ya, udah sesuai ya. Iya, kalau saya lihat ya sudah sesuai. Tinggal nanti eh, ADAR. Saya belum membaca secara utuh ADART-nya. Tapi biasanya nanti Mm-mm. di notaris, notarisnya dipastikan notaris PAK ya, pembuat akta koperasi. Nanti Iya, akan dia betul. direvisi. Ya, nanti sama beliaunya akan dibantu kok, dikoreksi. Baik. Unit usaha, unit usaha bisa menerima iuran wajib, iuran sukarela kan? Nah Simpanan itu kan. untuk pengembangan pembuatan aplikasi bisa nggak berarti nggak? Gimana Pak? Untuk pengembangan pembuatan aplikasi. Eh, nanti saya sudah ada rekanan yang sudah punya aplikasi, jadi nanti saya rekomendasikan. Cuman kalau untuk aplikasi, bentar saya tunjukkan ya. Nggak. Seperti Yuasa itu kan ada aplikasi sampai ke bagi hasil, sisa hasil usaha dan lain-lain. Ini. Jadi kalau untuk aplikasi yang disarankan oleh kementerian ini kan websitenya kementerian ya, idxgov.gov.go.id. Itu sebenarnya Hmm. di sini ada ini aplikasi yang disarankan oleh kementerian. Ada berapa ini berarti? Ada 10 ya. 10. Ada Sakti, ada Juso. Nah, ini terus nanti kalau dilihat lebih lanjut itu, sorry sorry. Kalau dilihat lebih lanjut itu di sini nanti bisa dibandingkan yang support terhadap akad syariah itu. Nah, ini yang conteng-conteng ini. Nggak. Hmm. Conteng ini yang support koperasi syariah. Itu yang apa? P sama Aplikasi Aulia. yang support ya. Ini boleh ini menggunakan ini semuanya ini berbasis online. Nah, kalau yang saya dan rekan-rekan kembangkan itu berbasis desktop ya, berbasis desktop. Hmm. Eh, dulu saya bekerja di perusahaan yang mengembangkan ini. Jadi kalau beberapa klien saya rata-rata pakai aplikasi yang dikembangkan tentang saya. Nah, saya coba share. Hmm. Hmm. Nah, Operasi. Oke. nah, ini aplikasi yang dikembangkan oleh rekan-rekan saya dulu. Hmm. Di sistem berbasis desktop ada daftar anggota, penabung, ini untuk pembiayaannya, kemudian untuk pengaturan produk-produk pembiayaan itu nanti sudah di support di sini. Oke. Ya, apakah pembiayaan itu nanti mau mudharabah, mudharabah, murabaha, ijarah, atau qard, nanti juga sudah. Nah, ini implementasi bisa pinjaman uang, pinjaman HP, pinjaman kendaraan, dan perumahan, murabah, bil wakalah, dan emas, kendaraan, perabot, pinjaman lepas dari riba, ya macam-macam ini salah satu implementasi di salah satu koperasi. Kalau untuk tabungan Hmm. ya banyak kita boleh bikin simpanan usaha sukarela wajib pokok. Terus kalau tadi kayak ngitung-ngitung SHU dan lain sebagainya itu ya memang sudah bisa di sini ngitung SHU ini juga sudah bisa ngitung SHU sampai sampai keluar SHU per anggota itu juga bisa. Hmm. Eh, terus apa lagi ya? Semua Berapa ini transaksi Pak harganya? sudah lewat sini. Gimana Pak? Harganya berapa ini? Kalau ini tuh terakhir eh, karena desktop Pak ya, jadi dia ngitung jumlah komputer, User. jumlah komputer ya. Kalau nggak salah per PC itu 10 juta kalau nggak salah satu lisensi. Jadi kalau misalkan Hmm. ada 3 komputer, ya itu ya 30. Cuman kalau misalkan satu itu sebenarnya sudah cukup. Hmm. Kemudian nanti, jadi ini ada s- ini, aplikasi ini itu untuk pembukuannya. Kemudian ada juga yang aplikasi itu yang Untuk mobile. Android, untuk Android, Ya, nanti untuk Androidnya itu pakai aplikasi Kantongku. kantongku. Itu untuk pendaftaran anggota juga bisa tukangnya.
Benar-benar. Mana ya? Saya nanti saya kasih linknya deh di grup yang contoh contoh demo yang aplikasi Androidnya Hmm. itu Bisa support. di-download di Jadi anggota dia gitu maksudnya. ya, jadi nanti aplikasi ini tuh untuk pembukuan, tidak untuk anggota. Ya, nanti Ya. database-nya, database-nya itu nanti diupload. Nah, tapi kalau yang aplikasi mobile itu, kalau nggak salah ada biaya tahunannya. Investasi Hmm. awalnya itu biaya awalnya itu sekitar 10 juta juga. Terus per Hmm. tahunnya itu 3 juta, kalau nggak salah gitu, per tahun. Nah, itu nanti bisa lihat di aplikasi untuk lihat saldo simpanan, sisa pinjaman, pengajuan pengajuan pinjaman atau pembiayaan itu bisa via aplikasi. Ya, cuman saya nggak bisa Hmm. lihat di sini, nanti bisa saya bagikan linknya nanti contoh. Iya, iya. Itu kalau untuk aplikasi, Pak. Tapi kalau untuk mengawali, kayaknya kalau untuk setahun pertama eh, belum pakai aplikasi juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan, Kalau gimana, Pak? kalau pengen tetap punya aplikasi, nunggu aktenya jadi dulu, Pak, apa gimana? Ya, ya enggak sih, Pak. Kalau pengen punya aplikasi, yang penting bayar aplikasinya ya langsung punya. Siap, oke. Untuk yang anggota ya, Pak ya. Nah, kalau untuk yang anggota ya harus punya ini dulu, karena yang diupload nanti database-nya ini. Iya, paling Hmm. enggak ini satu sama Android berarti 20. Iya, minimal itu. Jadi nanti setiap Siap. ada anggota masuk dia bisa cek saldonya. Itu untuk apa menjaga kepercayaan kan. Oh, saya nabung ini terbaca ini datanya gitu, masuk datanya itu. Nah, Oh, saya itu Pak. ada pembiayaan saya sekian, sisa pinjaman saya tinggal sekian. Nah, itu bisa dicek. Siap. Iya, Kang. Oke, Mantap. mungkin untuk Baik, terima kasih. mengawalin cukup itu dulu, Pak. Nanti kalau misalkan Iya, perlu sesi berikutnya, monggo di list pertanyaannya. Kira-kira apa yang akan kita bahas. Kemudian nanti saya bisa bantu. Mudah-mudahan bisa bantu. siap, siap, Kang. Siap. Oke, Kita tetap Pak di Bali. bawah OJK, Pak ya. Tetap di bawah OJK, Pak ya. Ada ininya ya. Nah, OJK atau tidak itu tergantung koperasinya. Kalau koperasinya itu closed loop, ya closed loop itu hanya melayani anggota dan perputaran asetnya itu di bawah, saya lupa ya, di bawah Dan 4,8 miliar Hmm. itu tidak perlu OJK. Oke, Kang. siap, siap. Mm. Kalau Yang penting nggak melanggar, melayani Pak. luar anggota, melayani non anggota itu baru Hmm. OJK. Tapi kalau hanya melayani anggota itu closed loop tidak OJK, Oke, Hmm. siap. tidak OJK. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Monggo. Masuk. sama-sama. Oke, Terima kasih matur banyak, suwun, Pak Kang Reza. Bali. Terima kasih. Oke, saya izin lift Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi oke. wabarakatuh.